Halo Tribuners, duka mendalam dirasakan oleh Mona Ratuliu, di mana Mona Ratuliu baru saja kehilangan sang ayah Albert Ratuliu untuk selama-lamanya. Albert Ratuliu mengembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada hari Kamis 1 Mei 2025 pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Mona Ratuliu hanya bisa melihat sang ayah melewati sakaratul maut melalui proses video call. Dan sang ayah meninggal dunia menjelang subuh, dan kemudian Mona meminta keluarga untuk jenazah sang ayah dibawa ke rumahnya di kawasan Cipete dan kemudian dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Untuk kronologinya sendiri, Mona mengakui sang ayah meninggal dunia saat ingin melakukan sholat tahajud, dan saat itu, saat video call, Mona Ratuliu sudah melihat kondisi sang ayah yang sudah tak sadarkan diri. Dan menurut cerita dari keluarga bahwa ayahnya belum lama mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Namun setelah mengambil air wudhu, kondisi kesehatannya menurun, mengalami sesak nafas dan juga pusing. Kita wawancara bersama Mona Ratuliu dan juga suami, yaitu Indra Brasko. Jak, ya. Sedikit lagi. Biar gantian ya, nanyanya biar Udah. sebelah ada bukaan. Terima kasih. Tinggi banget ya. Sudah. Papi setahun belakangan ini memang beberapa kali sesak nafas sih, kita bolak-balik ke rumah sakit. 3 bulan ini cukup intensif observasinya ke rumah sakit, cuma sampai sekarang juga belum ketemu persis penyebab penyakitnya apa. Gejalanya sih sesak nafas yang bikin beliau jadi susah beraktivitas ya belakangan ini. Kita masih bolak-balik ke dokter. Hari Senin tuh udah ada jadwal dokter lagi, tapi ya dipanggil tadi pagi jam 3.50 ya. Kronologisnya itu sebenarnya sesak napasnya Papi sudah pelan-pelan membaik, tapi pagi-pagi Papi memang biasa sholat malam ya, jadi bangun mau sholat malam jam 3 pagi, terus wudhu, belum sempat sholat katanya ngeluh pusing sama sesak, ngeluh pusing, terus nggak lama kemudian udah nggak sadar. Nggak sempat, jadi sudah nggak sadarnya juga udah terlihat ya udah nggak kuat gitu ya. Kalau kelihat dari kondisinya sudah mulai dingin, pucat gitu ya. Belum sempat sih, kita udah berusaha manggil ambulans ya, tapi belum sempat. Ada tetangga yang kebetulan tenaga kesehatan datang, terus nggak lama dinyatakan meninggal dunia. Tapi meninggalnya di rumahnya di Bekasi. Iya, baru dibawa ke rumah. Sebelumnya memang sebelum itu riwayat penyakitnya apa sih? Penyakitnya itu ada jantung juga, terus yang Sesak bikin ya? sesek tuh ada sumbatan di pembuluh darah jantung menuju paru-paru ya, kalau nggak salah seperti itu. Ada sumbatan darah, jadi selama ini memang minum pengencer darah gitu ya untuk menghilangkan sumbatan itu, karena tadinya mau ada tindakan yang dilakukan sama dokter, tapi karena sudah usia, ada beberapa resiko yang yang bisa terjadi, jadi ya selama ini ya minum obat aja sih. Tapi memang kondisinya dalam tahap observasi gitu ya, masih belum ditentukan ini sebenarnya kenapa, penyakit apa yang tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya tahapan observasi, dan Senin itu ya sayang ya, rencananya itu mau membaca hasil tes CT scan yang kemarin sudah dilakukan Pak. Kemudian di sisi terakhir kamu ketika Bapak sendiri, kemudian menemani atau lagi ada syutingan kayak gitu? Enggak, memang
kejadiannya bukan di rumah aku tapi di rumah papi di Bekasi gitu. Aku selama ini kontak-kontakan sama anggota keluarga yang ada di sana aja gitu. Dan juga jadi ganti-gantian kalau papi mau ke dokter biasanya nginep di rumah aku. Jadi alhamdulillah udah setahun ini Mona yang papi ngurusin, bolak-balik ke dokter, aku dan kakakku kita kan nganterin. berdua ya. Selalu berdua nganterin kemana-mana, selalu berdua. Kalau mami kan memang sudah kondisi kakinya udah sakit ya, jadi nggak bisa ikutan. Tapi kita selalu lengkap berdua, alhamdulillah. Aku dan kakakku bertiga sama papi. Kita kan memang keluarga berempat ya, mami, papi, aku sama kakakku. Jadi kita keluarga lengkap, selalu nganterin papi ke rumah sakit gitu. Jadi ya melihat papi sekarang, memang kemarin juga banyak udah nggak kuat dengan sesak napasnya sih. Kalau lihat kondisinya kasihan gitu. Iya, Bahkan kalau ini yang terbaik ya. iya, papi sendiri kan orangnya sangat hidup sehat gitu ya. Dia suka jalan kaki, makanannya juga sehat gitu. Tapi memang ada kondisi yang memang membuat dia menjadi lemah. Itu memang cukup membuat dia mengganggu banget. Apalagi beliau tuh kalau sholat itu selalu di masjid gitu. Salah satu yang membuat dia tersiksa adalah dia nggak bisa sholat di masjid. 77. Kemarin baru ulang tahun tanggal 4 April. Kamu mungkin iya, aku anak perempuan satu-satunya. Iya. Memang paling dekat, paling disayang. Ya, namanya juga bapak ya, pasti cinta pertamanya anak. Iya. Anak perempuannya terutama ya. Jadi ya, papi tuh hangat sekali gitu. Banyak contoh ke orang tuaan yang aku contoh dari papi gitu. Humornya di rumah, kehangatannya selalu diciptakan, weekend yang selalu ajak anak-anak pergi jalan gitu. Kadang-kadang aku tahu papi mungkin nggak banyak uang, tapi minimal di mobil keliling-keliling Jakarta terus pulang gitu. Tapi papi selalu bikin seneng keluarganya. Nah itu yang aku contoh sampai sekarang. Dan almarhum itu orangnya sama sekali tidak suka nyusahin. Jadi memang dia, yaitu tadi saya bilang, dia suka olahraga, suka makan sehat itu karena memang dia menyiapkan dirinya untuk tidak menyusahkan orang lain gitu. Itu selalu ya dibilang, papi kesini bukan buat nyusahin kalian ya gitu. Selalu ngomongnya gitu, dan ya itulah salah satu jadi tauladan kita gitu. Walaupun dia sudah berusia cukup lanjut gitu ya, tapi dia masih menjaga tubuhnya, kesehatannya, ibadahnya, perilakunya, semuanya. Kamona mungkin dalam karir Kamona sendiri ada campur tangan papi, support papi seperti apa mungkin dalam karir berbulu? Kalau karir, karena aku berkarirnya dari kecil ya, dari umur 12 tahun. Sebenarnya mami yang lebih support karir aku, kalau papi lebih ke nyuruh sekolah. Berkarir boleh, karena waktu itu kan aku masih sekolah ya, tapi papi pokoknya mau pulang jam berapapun syuting, besoknya harus sekolah. Papi lebih ke itu sih, lebih ke pendidikan. Jadi juga